Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa SMTV, kita bisa jumpa lagi dalam program Tokjil, kajian jelang buka puasa dalam rangkaian besar Gema Ramadan Suara Muhammadiyah, Ramadan Berkah Menuju Mardatilah. Kali ini kita juga jumpa lagi bersama Ustadz Ismail Taufik Ya. dari MBS Almanar Galur Kulon Progo. Itu tempo hari kita berbicara tentang orang yang merugi. Kali ini kita akan berbicara tentang keutamaan iktikaf, gitu. Jadi apa itu iktikaf dan seperti apa iktikaf? Lalu ini bagian dari melanjutkan yang kemarin agar tidak menjadi orang yang merugi, termasuk mengamalkan iktikaf di bulan Ramadan ini. Tapi sebelum kita mendengarkan kultum dari Ustadz Ismail Taufik, jangan lupa seperti biasa kami ingatkan untuk pemirsa SMTV untuk like, komen, dan subscribe ya, terutama agar ya channel ini semakin ramai gitu. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Ismail Taufik untuk menyampaikan kultumnya tentang keutamaan iktikaf. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini menjelang buka puasa, kita berbincang-bincang tentang sesuatu yang berkaitan dengan amalan kita di bulan Ramadan, tentang iktikaf. Satu amalan yang sangat diutamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama ada di 10 hari yang terakhir. Walaupun sesungguhnya iktikaf ini bisa dilakukan kapan saja, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, baik di siang hari maupun di malam hari. Tetapi iktikaf yang dimaksud pada bulan Ramadan adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana disampaikan oleh Aisyah istri beliau, bahwa Rasulullah SAW itu ya'takiful asyra awakhiril fi Ramadan. Jadi 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan beliau iktikaf. Selama itu beliau ada di dalam masjid. Jadi di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa beliau menghidupkan malam, membangunkan ahlul keluarganya. Artinya bahwa malam itu dihidupkan bukan kok kemudian kita membuat terang benderang malamnya, tetapi bahwa malam itu tidak hanya digunakan untuk sekedar tidur, tetapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wabil khusus ibadahnya ada di dalam masjid. Itulah iktikaf. Jadi iktikaf itu kita berdiam diri di dalam masjid, niat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa membaca Al-Qur'an, bisa mempelajari ilmu agama, bisa berzikir, bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa memikirkan tentang apa yang sudah kita lakukan, kemudian kita menyesal, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa kita membuat perencanaan ke depan tentang kehidupan kita, tentang kehidupan jamaah, tentang kehidupan persyarikatan dan lain sebagainya. Sehingga iktikaf ini sangat ditekankan. Apalagi kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita sekalian, taharrau Lailatul Qadri. Ini jadi carilah Lailatul Qadar itu fil ashri awakhir Ramadan. Jadi 10 hari yang terakhir. Sehingga kemungkinan bahwa peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar di malam atau di 10 malam yang terakhir ini, kalau kita
iktikaf itu kemungkinan lebih besar daripada kita tidak iktikaf. Sehingga ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar, dia mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, khairum min alfi syahr. Lebih bagus, lebih elok dibandingkan 1000 bulan. Artinya 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun lebih sedikit. Atau 84 tahun kurang sedikit. Sehingga orang yang iktikaf di bulan Ramadan, dia mendapatkan keutamaan yang besar. Apalagi kemudian pas dia beribadah kepada Allah, pas malam itu Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah, maka dia dapatkan keutamaan yang besar selama 84 tahun. Artinya bahwa orang ini yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, orang ibadah selama 84 tahun yang bisa dicapai hanya di dalam waktu yang singkat. Allah memberikan jalan yang luar biasa. Sehingga selama 84 tahun itu dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendapat Lailatul Qadar itu dijaga oleh Allah. Jadi dia mendapatkan keutamaan, kemudian keberlangsungan kehidupannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena Lailatul Qadar itu. Dijaga kehidupannya. Dan bahkan kemudian orang yang iktikaf ini, sebagaimana Allah di dalam hadis qudsi juga memerintahkan kepada kita untuk misalnya kita menggunakan akhir malam untuk beribadah, untuk berdoa kepada Allah, maka Allah mengabarkan setiap malam itu, wahai hambaku, siapa yang berdoa kepadaku aku kabulkan, yang minta aku beri, yang bertobat aku ampuni. Satu waktu yang sangat luar biasa, apalagi di bulan Ramadan. Sehingga kalau kita iktikaf, walaupun ulama juga ada yang menyebutkan iktikaf itu sebaiknya dari awal sampai akhir, tetapi Rasulullah lebih menekankan kepada iktikaf yang 10 hari yang terakhir. Sehingga Rasulullah hampir 10 hari atau 10 hari itu di dalam masjid, melakukan aktivitasnya di dalam masjid. Sehingga kita umatnya ini, kita mencontoh Rasulullah SAW, mungkin tidak 10 hari yang terakhir, karena memang kalau kita di dunia yang sekarang ini mau 10 hari full itu harus menghentikan banyak aktivitas ya. Paling tidak kemudian kita menggunakan malam harinya, mungkin dari jam berapa sampai pagi, karena iktikaf ini tidak terbatas oleh waktu, artinya 1 jam, 2 jam juga boleh. Kalau kemudian kita dari habis isya sampai dengan subuh juga boleh. Kita ahya'ul lailah, artinya menghidupkan malam, membangunkan ini keluarga kita. Jadi ada tanggung jawab terhadap diri kita, terhadap keluarga kita untuk menghidupkan malam, menggunakan malam-malam itu di akhir bulan Ramadan untuk iktikaf. Jadi kalau bisa mungkin iktikaf kita bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga, semuanya munajat kepada Allah, misalnya tentang program keluarga dan sebagainya, sehingga nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian kita mendapatkan keutamaan dari Lailatul Qadar yang sangat luar biasa. Sehingga memang ditekankan betul di dalam kehidupan kita ini, supaya kita di dalam kehidupan kita ini mengagendakan untuk iktikaf di bulan Ramadan ini. Sehingga dengan begitu kita membiasakan, kita merenung. Mungkin juga di dalam iktikaf ada renungan diri, ada hal yang salah yang kemudian disesali, dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang kemudian direncanakan setelah Ramadan, kita punya rencana ini dan sebagainya. Kemudian di samping itu kita dapatkan Lailatul Qadar, dijaga oleh Allah kehidupan kita. Kalau 84 tahun itu sangat luar biasa. Tahun depan lagi kita iktikaf, kita dapatkan keutamaan itu luar biasa tambah lagi. Kita dapatkan. Sehingga kalau setiap tahun kita iktikaf dan setiap tahun kita dapatkan pahala Lailatul Qadar, maka sangat luar biasa kehidupan kita. Cuma persoalannya sekarang ini, kita itu terlalu sibuk siang hari, malam hari sudah kelelahan, tertidur lelap, tidak sempat untuk iktikaf. Nah, itu persoalannya. Maka
di bulan Ramadan ini kita juga atur kesibukan kita, bagaimana kita yang biasanya sibuk di siang hari sangat sibuk memforsir tenaga kita, bagaimana kita di siang hari kita kurangi, kita alihkan malam itu, kita gunakan energi kita untuk malam hari, sehingga kita itu menyempatkan diri untuk iktikaf di hadapan Allah, terutama di malam hari pada bulan Ramadan. Sehingga kita mudah-mudahan dengan iktikaf itu kita dapatkan Lailatul Qadar, dan dengan iktikaf itu dapat hidup ini dapat pencerahan ke depan yang lebih baik, sehingga kita itu kehidupannya menjadi husnul khatimah di hadapan Allah. Besok pada akhirnya kita dimasukkan di dalam surganya Allah dengan penuh penuh keutamaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian keutamaan iktikaf yang insya Allah bisa kita lakukan bersama-sama di masjid-masjid di lingkungan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itulah kultum dari Ustadz Ismail Taufik tentang keutamaan iktikaf. Jadi iktikaf itu tidak wajib, tapi sangat ditekankan oleh Rasulullah gitu untuk dilakukan karena mendekatkan jalan memperoleh Lailatul Qadar itu keutamaannya. Jadi seperti itu, dan iktikaf tidak hanya sendiri gitu ya, bisa dilakukan dengan keluarga itu kan, anak istri dan sebagainya gitu. Ini itu mungkin tidak perlu lama itu, tapi yang penting menyempatkan untuk iktikaf itu ya, berdiam diri di masjid itu penting ya, perlu dibiasakan. Nah, salah satu pembiasaannya adalah tadi mengajak keluarga gitu. Saya kira itu kita nanti akan jumpa lagi di episode Talkchill berikutnya dengan tema-tema yang ya seputar Ramadan gitu ya. Dan untuk pemirsa SMTV kami ingatkan untuk selalu like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini semakin ramai. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya dengan berbagai narasumber dari Pondok Pesantren Muhammadiyah. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu kaum muslimin seluruh dunia. Selama masa Ramadan dan persiapan Lebaran, Toko Suara Muhammadiyah juga akan menghadirkan berbagai tren busana muslim terbaru untuk kebutuhan pakaian muslim pria dan wanita. Ayo, belanja busana muslim terbaru paling elegan untuk Ramadan tahun ini. Temukan semua kebutuhan busana muslim Anda hanya di Toko Suara Muhammadiyah.